Salah satu hal yang paling menarik dari trailer Spider-Man Brand New Day justru bukan yang terlihat, tapi yang sengaja disembunyikan. Kalau kita perhatikan adegan saat Peter Parker melompat menerjang pasukan ninja The Hand, sekilas ini terlihat seperti momen aksi biasa. Spider-Man melawan banyak musuh, bergerak cepat, dan langsung masuk ke tengah pertempuran. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang terasa janggal. Arah gerakan Peter tidak sepenuhnya fokus ke satu titik. Komposisi kameranya terasa terlalu legah, seolah ada ruang kosong yang sengaja dibiarkan. Dan ini bukan pertama kalinya Marvel melakukan hal seperti ini. Kita pernah melihat pola yang sama di Spider-Man No Way Home. Di salah satu trailer, ada adegan Spider-Man melompat ke arah musuh. Tapi framingnya terasa aneh, terlalu luas, terlalu terbuka. Dan akhirnya kita tahu, di scene aslinya, ada dua Spider-Man lain yang sengaja dihapus dari trailer. Spider-Man Andrew Garfield dan Spider-Man Tobey Maguire. Artinya, Marvel memang punya kebiasaan menyembunyikan karakter penting dengan cara menghapusnya secara digital dari trailer, tanpa mengubah komposisi aslinya. Dan sekarang, pola itu terasa muncul lagi di Brand New Day. Kalau kita balik ke scene Peter melawan The Hand, besar kemungkinan dia tidak sendirian. Lalu pertanyaannya, siapa yang disembunyikan? Kandidat paling kuat adalah Daredevil. Ini bukan tanpa alasan. The Hand adalah organisasi ninja yang sangat identik dengan dunia Daredevil. Bahkan dalam komik dan adaptasi sebelumnya, Daredevil adalah salah satu karakter yang paling sering berhadapan dengan mereka. Secara tone juga cocok, dunia Spider-Man yang sekarang terasa lebih gelap, lebih street level, dan penuh konflik moral. Dan Daredevil sebagai vigilante yang bergerak di wilayah abu-abu sangat pas untuk masuk ke cerita ini. Kalau Daredevil memang ada di scene tersebut, maka masuk akal jika Marvel menyembunyikannya. Kehadirannya akan menjadi kejutan besar, sama seperti Andrew dan Tobey di No Way Home. Namun Daredevil bukan satu-satunya kemungkinan. Ada juga kemungkinan bahwa karakter lain ikut terlibat, seperti Greyhawk, terutama jika dikaitkan dengan kemunculan Bruce Banner di bagian lain trailer. Tapi secara tone, Hulk terasa sedikit terlalu besar untuk konflik yang terlihat lebih personal dan grounded. Karena itu, kemungkinan terbesar tetap kembali ke karakter street level seperti Daredevil. Hal menarik lainnya, kalau teori ini benar, maka scene tersebut bukan sekedar pertarungan biasa. Itu adalah momen team up. Dan bukan team up besar seperti Avengers, tapi sesuatu yang lebih intim, lebih dekat, lebih brutal. Dua karakter dengan pendekatan yang berbeda, Spider-Man yang masih memegang idealisme dan Daredevil yang lebih realistis, bertemu di satu titik konflik yang sama. If DNA is mutating, it could be enormously dangerous. Dan dari situ, kita bisa melihat bahwa Brand New Day mungkin tidak hanya bercerita tentang identitas Peter Parker, tapi juga tentang bagaimana ia beradaptasi di dunia yang semakin keras, di mana ia tidak selalu bisa menghadapi semuanya sendirian. Jadi, ketika kamu melihat scene itu lagi, coba perhatikan ruang kosong di sekitarnya. Kalau semua ini memang disengaja, berarti kita sebenarnya belum melihat versi lengkap dari adegan tersebut. Dan seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya, Marvel memang suka menyimpan kejutan di balik hal-hal yang terlihat sederhana. Tapi, di sisi lain, bisa saja ini hanya kebetulan dari cara pengambilan gambar. Menurut kalian, ini benar-benar petunjuk atau cuma ilusi dari sebuah trailer? Tulis pendapat kalian di komentar. Suit yourself. Go home!